Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 2 yang dimana pada video kali ini kami akan memaparkan hasil dari proyek mata kuliah operasional lanjutan yang telah kami lakukan. Pada proyek kali ini kami beranggotakan 7 orang yang dimana bertugas mencari objek atau melakukan kegiatan operasional dalam rangka menemukan solusi baik berupa metode, alat maupun ide yang dimana kegiatan ini dirincikan dari awal hingga akhir menggunakan PERT atau Program Evaluasi and Review Teknik, yaitu teknik evaluasi dan tinjauan program dengan membuat jaringan AON atau Activity on Node yang akan kita bahas lebih lanjut. Proyek usaha yang kelompok kami pilih pada manajemen proyek ini adalah pembuatan stick singkong crispy. Pastinya kalian bertanya kenapa sih kelompok kami memilih stick singkong crispy sebagai manajemen proyek ini? Nah, sebelum itu tentunya mendengar cemilan stik kentang ala restoran cepat saji pasti sudah tidak asing lagi telinga kita. Begitupun rasanya pasti sudah terbayangkan. Lantas bagaimana kalau bahan dasarnya menggunakan dari singkong? Ternyata setelah kami riset dan melakukan percobaan, stik singkong tidak kalah crispy-nya. Lagi pula harganya yang tergolong murah dan rasanya pun tidak kalah lezat dengan stik kentang di kafe maupun restoran. Di sini kami mengolah singkong tersebut menjadi makanan ringan yang diolah dan dikemas dengan cara kekinian. Tentunya dengan hal tersebut akan menjadi incaran bagi pecinta kuliner. Bisnis yang kami lakukan ini juga bisa dijadikan sebagai peluang yang potensial dan tidak banyak resiko, mengingat hampir semua kalangan menyukai singkong, ditambah dengan usaha modal yang tergolong murah, di mana di sini kami hanya membutuhkan modal 50.000 untuk membangun usaha ini. Tentunya kalian sudah tidak sabarkan melihat bagaimana proses pengolahan singkong menjadi stik kentang crispy tersebut. Baiklah, berikut video proses pengolahan singkong yang akan kita saksikan bersama-sama.
Nah, begitulah proses pembuatan stik singkong crispy yang telah teman-teman lihat. Tentunya tidak semudah yang kalian bayangkan. Kita harus pandai memilih singkong yang akan digunakan untuk membuat stik singkong tersebut. Namun, di dalam membangun usaha ini, kelompok kami juga memiliki hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pengerjaannya, yang dimana pertama itu menemukan kelezatan rasa stik singkong yang disukai konsumen. Kelezatan rasa ini dipengaruhi juga oleh jenis singkong yang dipakai sebagai bahan dasar serta racikan bumbunya. Disinilah kita harus berusaha untuk mengetahui seluk-beluk singkong dan racik-meracik bumbu, agar rasa stik singkong yang kita bikin terasa lezat dan memiliki nilai tambah. Dan yang kedua, susahnya mencari stok singkong yang berkualitas. Tidak semua singkong bertekstur lembut, akan tetapi juga ada yang keras, yang dimana ini sangat mempengaruhi rasa dan hasil akhir di dalam pengerjaan stik singkong tersebut. Karena ada beberapa singkong yang belum tentu lembut sehingga mempersulit kita dalam menghaluskan untuk dijadikan adonan. Walaupun ketika setelah digoreng nanti akan tetap crispy, akan tetapi saat kita makan, bagian dalam stik tersebut sangat keras. Dan tak hanya itu, untuk pemasaran produknya sendiri, kami memasarkan via sosmed, yaitu menggunakan Instagram. Yang dimana kami telah membuat logo untuk usaha kami tersebut dan membuatkan akun Instagram khusus bisnis yang dapat teman-teman cari, yaitu cassava.stick&co, untuk memantau terus kapan kami membuka pre-order. Oh iya, untuk teman-teman perlu ingat jika ingin memesan produk kami, karena kami menjual dengan sistem PO, maka 2 hari sebelumnya kami sudah menyebarkan brosur di media sosial kami. Setelah menampung beberapa pesanan, barulah kami akan memproses pembuatan stik singkong crispy tersebut yang telah konsumen pesan. Selanjutnya bisa teman-teman lihat, di sini ada beberapa hasil testimoni dari konsumen yang telah membeli produk dari kami. Dari mengerjakan proyek ini pula, ada pun beberapa manfaat yang telah kami dapat. Tentunya, yang pertama itu memperluas wawasan. Apabila kita menjadi wirausaha, secara tidak langsung, kita akan mempelajari banyak hal. Mulai dari bagaimana cara marketing, manajemen keuangan, memimpin karyawan hingga melayani pelanggan, otomatis wawasan kita seputar bisnis bertambah banyak. Yang kedua itu memperoleh keterampilan baru. Sama halnya seperti wawasan yang akan bertambah, dengan menjadi wirausaha, kita akan memperoleh banyak keterampilan baru. Apabila jika kita mulai turun langsung dalam mengelola bisnis mulai dari produksi hingga konsumen, semakin banyak hal yang kita jalankan akan banyak keterampilan baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Dan yang ketiga itu mengetahui banyak jenis perilaku konsumen. Bukan hanya semata-mata mencari keuntungan, membuka sebuah usaha kecil maupun besar tentunya bertujuan utama untuk kenyamanan konsumen. Ketika kita berkeinginan membuka usaha, kita perlu belajar tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini penting banget bagi wirausaha untuk mengawasi pasar atau target konsumen. Activity on Note atau juga bisa kita sebut AON adalah sebuah metode di mana aktivitasnya akan berfokus pada pembuatan kiriman proyek tertentu yang pada umumnya akan membutuhkan waktu dan sumber daya tertentu dalam rangka menyelesaikannya. Metode AON akan secara grafis mewakili semua aktivitas dan tugas proyek serta urutan logis dan dependensi antar hubungan. Notasi aktivitas nantinya akan digambarkan sebagai kota atau node dan panah nantinya akan menunjukkan prioritas dan aliran. Di sini juga akan kami tampilkan diagram AON dan juga Gantt chart dari hasil manajemen proyek yang telah kami lakukan.